Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Afdalia dengan NIM 22024014030. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai tugas bagian dari analisis perancangan sistem. Semoga apa yang saya dapat sampaikan bisa memberikan pemahaman tambahan bagi kita semua. Langsung saja. Yang pertama itu jelaskan secara singkat karakter sistem. Karakter sistem merujuk pada sifat atau atribut yang menggambarkan berbagai aspek dari sebuah sistem. Karakteristik ini mencakup berbagai elemen yang mempengaruhi cara sistem berfungsi, berinteraksi dengan lingkungannya, dan diterima oleh penggunanya. Karakter sistem dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu seperti ada karakteristik umum, itu seperti fitur utama pada sistem. Yang kedua itu ada karakteristik operasi, yaitu bagaimana sistem berperilaku dan bekerja. Yang ketiga ada karakteristik fisik. Ini merupakan atribut fisik seperti ukuran dan bentuk. Dan yang terakhir ada karakteristik estetika, yaitu penampilan dan desain sistem. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Jelaskan secara berurut tahapan SDLC, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan sistem. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan investigasi awal. Dari hasil investigasi awal, survei diperluas menjadi studi kelayakan yang lebih rinci. Yang kedua ada analisis sistem. Langkah berikutnya dalam proses pengembangan sistem adalah analisis sistem. Analisis sistem bertujuan untuk memungkinkan pengembang memiliki pemahaman yang lebih detail tentang masalah dan persyaratan yang memicu proyek. Adapun yang ketiga yaitu desain perancangan sistem. Sistem fase, desain sistem menentukan mode operasi sistem sesuai dengan hardware. Ada software dan infrastruktur jaringan, user interface, formulir dan laporan, dan prosedur khusus, database, dan file yang diperlukan. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan sistem adalah tahap awal dan pengembangan sistem informasi yang sangat penting, di mana fokus utamanya adalah untuk memahami secara mendalam mengapa sebuah sistem informasi diperlukan dan bagaimana sistem tersebut akan dibangun serta diimplementasikan. Tahap ini mencakup serangkaian langkah yang sistematis untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, sumber daya, serta strategi yang tepat untuk membangun sistem yang efisien dan efektif. Selanjutnya kita berada di soal nomor 4 yaitu pengertian analisa sistem. Analisis sistem merupakan kegiatan melihat sistem yang sudah ada, menganalisis bagian mana yang baik dan kurang baik, lalu mencatat segala kebutuhan yang hendak dipenuhi pada sistem yang akan dikembangkan. Tentang memahami situasi, bukan memecahkan masalah. Oleh karena itu, analis yang efektif menekankan penyelidikan dan pertanyaan untuk mempelajari bagaimana sistem saat ini beroperasi dan untuk mengidentifikasi persyaratan yang dimiliki pengguna untuk yang baru atau yang dimodifikasi. Selanjutnya kita nomor 5 yaitu definisi DVD atau data flow diagram. Yaitu data flow diagram adalah analisis sistem yang dapat menyusun representasi grafis dari proses data di seluruh organisasi. Atau data flow diagram dapat disebut dengan alat yang menggambarkan aliran data melalui suatu sistem data dan pekerjaan pada pemrosesan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Persamaannya meliputi diagram gelembung, grafik transformasi, dan proses model.
Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.